warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Fauzan dari kelompoknya saya dan Reza dan Beta, yang materinya adalah fotosintesis reaksi gelap. Langsung aja lah ya, bahas dulu fotosintesis, pengertiannya apa. Apa sih fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Nah, fotosintesis itu ada dua tahap reaksi. Yang pertama reaksi terang, yang kedua reaksi gelap. Karena saya bahasnya reaksi gelap, langsung aja ke reaksi gelap, yaitu siklus Kelvin. Nah, siklus Kelvin itu apa sih? Siklus Kelvin adalah reaksi pembentukan glukosa melalui reaksi kimia yang mengubah CO2 dan beberapa komponen menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Prosesnya siklus Kelvin tidak membutuhkan cahaya, hanya reaksi gelap. Siklus Kelvin tidak membutuhkan cahaya, dan tempatnya terjadinya siklus Kelvin tepatnya di stroma. Nah, langsung info-info tentang siklus Kelvin ini dari PPT Ibu ya. Siklus Kelvin ditemukan oleh Melvin Kelvin, terus merupakan proses penggunaan ATP dan NADPH untuk mengubah CO2 menjadi gula atau glukosa C6H12O6 nggak salah itu. Fase-fasenya ada 4. Kalau di sini sih di sini ada 3, tapi di Ibu ada 4. Dari aja lah. Jadi fase menurut Ibu itu ada 4, yaitu pengikatan, fiksasi, sorry pengikatan, fiksasi CO2, terus habis itu ada reduksi, terus ada pembentukan RUBP dan sintesis. Nah, saya jelasin. Yang bagian fiksasi itu, tahap fiksasi ini diawali dengan pengikatan fiksasi karbon dioksida dan senyawa ribula bisfosfat atau RUBP oleh enzim Rubisco. Pengikatan ini akan mengakibatkan terbentuknya molekul 6 atom karbon yang tidak stabil. Kemudian molekul ini pecah menjadi 12 molekul asam fosfogliserat atau PGA. Yang kedua, reduksi senyawa PGA. Ya, reduksi. Nah, tahap reduksi adalah tahap senyawa PGA fosfat akan diterima PGA dari ATP. Hal itu mengakibatkan terbentuknya senyawa 1,3 difosfogliserat. Lalu senyawa ini akan direduksi oleh NADPH menjadi senyawa fosfoglyceraldehyde 3P. Susah banget ini. Atau disingkatnya PGAL. Nah, PGAL yang terbentuk akan digunakan sebagai bahan baku glukosa dalam pembentukan RUBP. Nah, yang ketiga regenerasi. Nah, nanti senyawa PGAL yang menerima fosfat dari ATP akan diubah menjadi RUBP. Rangkumannya lebih mudah. Nanti di sini ada gambaran. Nah, tuh. Nah, rangkuman dari keseluruhan ya. Dari siklus Kelvin nanti, yang pertama, 6 molekul RUBP memfiksasi 6 molekul CO2 dengan bantuan enzim Rubisco. Akibatnya terbentuk 6 molekul 6 atom C yang tidak stabil. Ke-6 molekul inilah kemudian pecah menjadi 12 molekul 3-fosfogliserat atau PGA. Tahap selanjutnya, karena tadi terus karena pecah menjadi 12 molekul ini akan mendapatkan 12 gugus fosfat dari 12 ATP. Hal ini mengakibatkan terbentuknya 12 molekul 1, difosfogliserat. 12 molekul 1,3, ya itulah yang itu barusan, difosfogliserat akan menerima ion H+. Nah, dari NADPH sehingga terreduksi menjadi 12 molekul fosfoglyceraldehyde 3P. Susah banget. PGAL itu singkatan. Setelah menerima 6 gugus fosfat dari 6 ATP, nih nanti ini gambar. 10 molekul PGAL akan beregenerasi menjadi RUBP kembali. Nah,
Terus 2 molekul PGAL lainnya saling bergabung membentuk 1 molekul glukosa C6H12O6. Dan akhirnya jadi deh glukosa C6H12O6. Aduh. Nah, udah ya, gitu aja ya. Nah, udah ya. Pokoknya proses siklus Kelvin ini akan akhirnya ujung-ujungnya membentuk glukosa yang nantinya akan diubah menjadi energi atau udah jadi energi ya. Salah gitu deh. Terima kasih banyak, saya Ilham Fauzan. Terima kasih untuk PPT dari Ibu dan dari Kuiper Video. Terima kasih. Assalamualaikum.